jujur, sebagai seorang reseller gitu ya, itu membantu ya. Kita bukan mau berbisnis ya. Orang bilangnya tuh bisnis ya. Bisnis itu apa sih? Menghasilkan uang. Sebenarnya bisnis itu adalah membantu orang. Ya. Jadi bisnis itu bukan menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang itu nggak ada istilahnya kita berbisnis untuk menghasilkan uang, tidak. Tapi berbisnis itu untuk menghasilkan eh, silaturahim, ya, bertambah teman, ya, bertambah kebaikan. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita yakin dengan nilai-nilai itu, akhirnya ya nggak gerasa gerusu gitu loh, nggak gerasa gerusu, tapi juga ya nggak santai. Ya, suatu ketika ada eh, seorang sahabat Nabi, ya, yang dia itu gelisah banget gitu. Habis dari masjid kagak keluar-keluar, cuma di masjid aja. Ya, Nabi datang lagi ke masjid dia masih ada. Nabi pulang dia masih ada. Gitu. Seharian di masjid. Dan Nabi nanya, kenapa ente? Ya, ada persoalan apa ente? Ya, apa kata sahabat ini? Sungguh ya Nabi, ya saya ini dalam keadaan berhutang. Ya, dalam keadaan punya amanah. Dalam keadaan saya ini eh, bingung, ya mau ngapain. Ya. Kemudian Nabi mengajarkan satu doa. Mau nggak aku kasih kepadamu satu doa yang dengan doa ini ya maka kamu akan selesai dan semua persoalan-persoalan hidup kamu, ya. Nah, mau ya Rasulullah, ya, ya siapa yang nggak mau, ya Nabi gitu ngasihin doa, ya. Kemudian akhirnya Nabi mengijazahkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, aku amalkan doa Nabi tersebut dan aku bebas dari semua persoalan hidup. Nah, itu kata sahabat tersebut. Saya nggak ingat siapa sahabatnya. Nah, ini disebut sebagai doa 8. Ya, doa 8. Makanya kita harus terhindar dari doa 8 ini, penyakit-penyakit yang ada di dosa 8 eh, terhadap keuangan, terhadap terhadap amanah gitu ya. Allahumma inni, ya Allah, ya lindungilah aku. A'udzubika minal hammi wal hazan. Dicatat nih, dicatat. Ayo langsung nyatet, ambil bukunya, ambil. Oh iya, pinter. Keren, keren, keren. Nah, Babe mau kasih nilai-nilai nih, cakep. Iya kan? Jadi di sini kan Allahumma inni a'udzubika minal ham. Nah, ham ini apa? Ya, ham ini adalah bingung. Ya, ya Allah, lindungilah aku dari sifat bingung. Nah, jadi ada orang yang bingung, ya, ngelihat harga emas tinggi bingung, ya kan? Ngelihat ekonomi bingung, ngelihat buku rekening bingung, ya kan? Ngelihat ya dapur kagak ngebul bingung, ya. Ngelihat orang sukses bingung, ya. Ngelihat informasi-informasi yang ada di internet bingung. Nah, karena bingung ini penyakit, ya. Bingung ini penyakit. Ya. Kenapa bingung itu terjadi? Ya, bingung itu terjadi karena dia tidak tahu arah. Ibaratnya, ya, kita ini nggak tahu mau kemana. Ibaratnya nih misalnya nih, kita pergi yuk, gitu ya. Kemana? Nggak tahu, pergi aja, gitu. Bahkan pasti bingung. Ya pasti bingung. Kita pergi yuk. Kemana? Gitu. Ke Bandung. Nah, ngucap aja Bandung, gitu kan, udah menghilangkan kebingungan. Ya, kita pergi yuk. Mana? Ke Mekah, gitu. Udah menghilangkan kebingungan. Ya, nah maka teman-teman semua, ini bukan cuma sekedar doa, cuma karena Nabi ya, Nabi itu kan Nabi ya. Bukan sekedar pemimpin bisnis. Nabi itu yang diijazahkan doa. Tapi di dalam doa itu terkandung ya pelajaran yang jangan cuma sekedar Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dibaca terus gitu, tapi nggak ngapa-ngapain ya.
artinya doa itu tidak berguna buat dia. Nah, maka di sini yang pertama nih, bingung itu dihindarkan dengan diobati dengan apa? Diobati dengan visi hidup, ya. Ituin dengan visi hidup. Obati, ya. Obati dengan visi hidup. Nah, teman-teman visi hidupnya apa nih? Gitu. Harus punya, ya. Setahun ke depan saya mau ngapain? 5 tahun ke depan saya jadi apa? 10 tahun ke depan saya jadi apa? Kalau nggak tahu 10 tahun ke depan jadi apa, 5 tahun deh. Kalau 5 tahun nggak tahu jadi apa, setahun deh. Ya, kalau setahun nggak tahu mau jadi apa, sebulan gitu. Yang penting jangan bingung, ya. Harus punya, ya, harus punya sesuatu yang punya tujuan hidup, punya tujuan hari. Ya kalau nggak tahu sebulan ini mau ngapain, sehari ngapain? Coba kalau seandainya sehari ini, saya ngapain ya sehari ini? Nggak direncanakan nih, dia bingung hidupnya. Kenapa kita akhirnya cuma scroll gitu kan? Karena bingung. Ngapain ya? Udah deh scroll aja deh. Scroll itu boleh-boleh aja, asalkan semua yang lain sudah dikerjakan. Cuma kan kita sekarang hidupnya scroll, ya. Scroll itu garpu tala sebenarnya, cuma garpu tala pakai HP. Garpu tala itu scroll sebenarnya. Ya. Nah, garpu tala mending pakai Quran. Nah, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bingung. Bingung ini diobati dengan visi dan rencana. Nah, kalau kita punya rencana, selesai deh kebingungan kita. Ya. Yuk sama-sama kita harus punya rencana. Hari ini rencananya apa? Besok rencananya apa? Seminggu rencananya apa? Gitu. Yang mau ke apa? Empower. Ya kan? Tanggal berapa? Nah, itu menghilangkan kebingungan. Ya, karena kita punya tujuan. Dan kalau udah punya tujuan gitu, jangan diubah di tengah jalan. Ya. Kalau diubah di tengah jalan, mengakibatkan kebingungan. Boleh kita mengubah di tengah jalan, asalkan alasannya tepat, alasannya bagus, alasannya benar, gitu ya. Tapi kalau alasannya nggak benar, kembali ke tujuan awal. Ya, yang pertama, bingung. Obati dengan visi dan rencana. 2, ya, sedih. Uzbika minal hammi wal hazn. Hazn ini sedih, ya. Nah, kita nggak boleh sedih. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu, ya. Nah, jadi sedih ini penyakit. Ya, makanya kenapa akhirnya di situ nggak boleh. Nggak boleh sedih. Apapun yang terjadi. Makanya orang beriman itu, ya, adalah orang yang paling nggak punya kesedihan, ya, dibandingkan dengan orang lain. Makanya kan ini pertanyaannya mertua saya ketika saya melamar dia. Gitu ya. Dia tanya. Apa tuh? Iya, pertanyaannya gitu. Siapa itu wali? Gitu. Siapa itu wali? Jadi saya mau ngelamar anaknya ditanya wali gitu. Wali adalah grup band gitu kan. Ditanya, oh kamu mau ngelamar anak saya? Coba jawab. Siapa itu wali? Gitu kan. Waduh, wali. Bingung saya jawabnya. Ya udah makanya saya jawab wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Kemudian akhirnya mertua saya bilang, wali itu sesuai dengan definisi Al-Quran. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, wali itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Nah, jadi kalau kita punya rasa takut, kita punya rasa sedih, gitu ya, kita itu bukanlah wali Allah. Ini kan manusiawi, kita punya rasa takut. Makanya manusiawi. Makanya manusia gitu. Makanya manusia, kan kita bukan manusia, kita wali. Iya, makanya mertua saya itu bukan nyari manusia dia. Dia nyari wali dia. Nah, jadi ya di sini ini wali-wali semua nih, ya kan? Katanya di sini wali sehat katanya.
Duta sehat. Nah, itu wali sehat namanya. Ya, duta sehat, wali sehat. Nah, jadi kita dengan penyebutan sehat saja itu kita punya rencana. Dengan kita menjadi wali gitu kan, duta sehat, maka kita menjadi, ya kan, wali kota itu dutanya kota itu. Wali murid itu kan dutanya murid itu, ya kan? Itu wali itu. Jadi duta sehat itu wali sehat gitu. Jadi hilangkan kesedihan kita dengan kita menjadi wali. Ya. Hilangkan kesedihan kita dengan kita menjadi orang yang tidak lagi punya rasa sedih. Cepat-cepatlah kalau seandainya kita punya sedih gitu. Kalau di ilmu magnet rezeki namanya RFF. Ya. Apa itu RFF? Release, forget, and forgive. Release itu lepaskan. Forget itu lupakan. Forgive itu maafkan. Jadi apapun kejadiannya, ya, apapun kejadiannya yang nggak enak, yang nggak nyaman, ya, dimarahi suami, ya, dihina orang, dijatuhkan derajat, diambil harta, maafkan. Sudah, gitu ya. Jangan larut-larut kesedihan gitu. Ya. Nah, ini juga kan ya, si sahabat tadi itu kan sedih. Ya kan, sedih dia. Ya, gitu kan, saya lagi ada persoalan nih gitu. Sedih dia. Makanya Nabi itu ngajarinya doa gitu. Hazan. Nah, berarti dia harus melompati gitu, ya, melompati, bukan melewati, ya, melompati rasa sedihnya dia. Ya, jadi kita tuh harus melompati rasa sedih kita, bukan melewati rasa sedih. Kalau melewati nanti ngelewatin. Kalau melompati itu ini sedih, ya. Kalau kita lewat nanti gitu nggak bisa gitu. Karena sedih itu dia seperti tanjakan, seperti sedih itu seperti batu dalam kehidupan kita. Maka lompat. Nah, lompat ini perlu ada energi. Energi apa? Ya, energi kebaikan. Gitu. Makanya kita buat banyak-banyak berbuat baik supaya kita punya energi untuk melompati kesedihan-kesedihan kita. Kenapa banyak orang yang itu ya, dia itu stuck ya dalam kesedihannya dia? Ya kan kesedihan itu ya besar dia. Kesedihan itu seperti energi bebatuan. Makanya banyak orang nggak move on. Gimana mau move on? Dia nggak punya energi. Nah, maka dia harus melompati gitu kan persoalannya dia ini, kesedihan dia. Nah, maka ya sedih ini diobati ya dengan menjadi wali. Wali ini adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, ketika kita sudah fokus saja berbuat baik gitu ya, maka insya Allah kita akan melompati. Artinya gini, misalnya nih, kita lagi punya persoalan dengan keluarga kita gitu. Udah, move on-nya dengan apa? Sibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Nah, itu, ya. Nah, menyibukkan, kesannya sederhana ya, cuma ngomong sibukkan aja diri dengan aktivitas yang bermanfaat, padahal itu tuh naikin energi baik supaya kita bisa melompati kesedihan kita. Nah, kita bingung, udah bingung. Alhamdulillah, ya kembalian. Garam enggak? Untuk 5.000. Ya. Nah, tadi itu obat bingung, visi dan perencanaan. Obat sedih, ya, fokus berbuat baik, gitu ya, sehingga dia bisa melompati. Nah, setelah itu, ya, doa kita yang ketiga apa tadi? Ya, A'udzubika minal hammi wal hazan, A'udzubika minal ajazi. Ajazi ini apa? Ya, dari sifat lemah. Nah, itu. Lemah. Lemah ini apa? Ya, lemah itu kayak lemah dan malas ini, ajazi wal kasal. Nah, Nabi membedakan antara ajazi sama kasal. Ajazi ini adalah sifat yang lemah. Lemah itu adalah ya lemah mengambil keputusan gitu. Banyak orang yang lemah di situ. Ya, lemah misalnya ditawarin bisnis miskin. Tapi mereka tuh ayo pro gitu kan, di bisnis ditawari ayo pro. Itu banyak orang yang lemah tuh. Gitu. Ambil enggak, udahlah bingung, sedih, lemah. Nah, kita bantu teman-teman kita tuh mengambil keputusan. Jadi lemah di sini, ya. Kenapa dia lemah? Karena dia teman-teman di mute dulu ya, biar nggak ini. Langsung aja semuanya. Semuanya. Mute. Oh, no. Oke. Itu.
Jadi lemah di sini adalah dia lemah dalam mengambil keputusan, lemah dalam karena gini, teman-teman semua, setiap hari kita adalah keputusan. Bangun pagi keputusan, mau bangun jam 3 atau mau bangun jam 5, itu keputusan. Orang yang lemah adalah orang yang lemah dalam mengambil keputusan itu. Ya. Akibatnya lemah jasmani dan rohani. Tapi sebabnya dari mana? Lemah dalam mengambil keputusan. Karena hidup kita sebenarnya cuma keputusan doang. Ya kan? A, B, A, B, A, B. Ya kan? Bikin telur dadar, apa telur bus. Ya. Itu kalau orang yang lemah tuh, itu sampai dadar, rebus. Dadar, rebus. Gitu. Dadar, rebus. Bisa seharian loh. Gitu. Orang yang lemah itu namanya. Gitu. Jalan nggak ya gitu. Ya, jalan nggak ya? Empower enggak. Empower enggak. Empower enggak. Udah tetepin aja dulu. Itu. Ya, jadi maka Anda harus punya keberanian ya dalam memutuskan apapun dalam kehidupan Anda. Ya, Anda harus lepas tuh dari kebingungan dalam memutuskan. Ya, saya harus memutuskan. Nah, ya, lemah. Ya, lemah itu akhirnya jadi lemes kan, gitu. Jadi karena dia nggak punya keputusan, gitu kan, jadi lemes, gitu. Nah, lemah, ajazi, wal kasal, males. Akhirnya ya karena dia nggak punya keputusan, ya keputusan dia, akhirnya males. Coba bayangin misalnya, saya dari malam saya punya rencana besok mau bahagiakan suami saya makan salmon, nah, misalnya nih, ya itu keputusan. Iya, pengen makan salmon. Misalnya, anak-anak saya lagi belajar bikin salmon, katanya kemarin enak, saya nggak dapet. Nah, jadi keputusan nih mau bikin salmon, itu udah menghilangkan kebingungan dia, ya. Terus kemudian sedih. Dia udah nggak sedih, kenapa? Karena fokusnya bukan lagi dirinya, tapi fokusnya adalah bahagiakan suami. Kemudian lemah, gitu, lemah mengambil keputusan, gitu. Waduh, gitu ya. Saya beli salmon apa enggak ya? Gitu. Ternyata misalnya nih, dia duitnya nggak cukup, gitu. Duitnya nggak cukup, tapi dia udah punya rencana. Dia udah punya rencana, dia juga udah nggak sedih, ya. Nah, kemudian tapi lemah dia. Lemahnya apa? Lemahnya tuh karena duitnya nggak cukup. Ya, lemah nih. Lemah keadaan sebelumnya yang membuat dia lemah. Akhirnya dia putuskan segera keputusan tuh. Segera buat keputusan. Tapi saya kan maunya salmon. Saya kan maunya salmon. Kan duit kagak cukup. Duit kagak cukup ya tempe gitu loh. Nah, Tuna ya, tuna. ya tuna. Oh, tuna lebih murah ya. Gitu. Nah, ini banyak orang ini dalam kondisi begini. Dalam kondisi itu dia lemah mengambil keputusan. Padahal dia udah nggak bisa. Kalau udah nggak bisa langsung gitu ya. Bahagiakan suaminya, jangan berubah. Gitu, caranya berubah. Ya. Nah, oke, kalau memang suami gitu kan. Saya belum bisa bahagiakan suami pakai salmon. Saya akan bahagiakan suami pakai tempe lah gitu. Ini yang udah benar-benar diinin dah, tempe. Tapi gimana caranya supaya bikin tempe yang seenak salmon? Akhirnya di situ jadinya rajin. Jadi nggak males ya. Jadi nggak malas. Kan tadi kan ajazi wal kasb. Jadi ada action gitu maksudnya. Ya, jadi punya action gitu. Akhirnya dia beraction. Banyak orang yang nggak beraction itu karena gini. Ya, saya nggak bisa beli salmon. Ya udah deh gitu. Udah tuh. Langsung lemas begitu aja gitu. Ya. Nah, yuk. Misalnya nih, saya lagi, misalkan teman-teman kita kan pakai program gitu ya. Terus, aduh saya belum punya program nih gitu kan. Saya belum bisa nih beli programnya. Maka ya itu tadi gitu kan kita ambil nih inspirasi dari Babeh tadi gitu ya, bahwa oh ternyata ketika kita sudah membuat sebuah keputusan gitu kan, jangan jadi orang yang lemah gitu kan, ambil keputusan. Oke, saya tetap punya goalnya, tetap punya tujuannya gitu ya, terus kemudian ambil actionnya. Kan kita udah diajarin tuh ya actionnya, kalau misalkan kita join dengan free, dengan gratis, gimana caranya? Itu udah jelas banget gitu. Tapi hindari tuh dari penyakit yang kasal tadi.
Karena kalau nggak action itu ya begitu, akhirnya ya jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi tetap akhirnya kita jadi orang yang tidak malas, ya, tidak malas karena kita sudah punya keputusan, terus kemudian kita langsung action, gitu. Nah, kemudian Auzubika minal hammi wal hazan, auzubika minal ajzi wal kasal, auzubika minal jubn. Nah, jubn ini apa? Ya, jubn ini pengecut. Pengecut. Udahlah dia punya keputusan, mau action, tapi pengecut, takut sama api. Ya, takut sama api. Aduh, nanti kalau seandainya saya pakai api gimana nih gitu kan, muka saya nanti kebakar lagi, kena panas, itu pengecut. Pas memasak salmon. Pas misalnya. memasak tempe, Masak kan tadi kan tempe. keputusannya tempe. Oke. Nah, dalam bisnis gitu, dia udah memutuskan nih. Dia udah memutuskan apa? Oke, saya mau jadi brand affiliate dengan gratis atau apa? Free. 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 Free dulu nih sebelum Ya. nanti mau ngambil program. Gitu. Sudahlah free gitu kan. Terus takut ketemu orang. Gitu. Takut nih. Dia closing nggak ya? Dia closing nggak ya? Gitu. Udah kayak ketemu macan aja ngomongin Ayo Pro. Nanti kalau saya dihina gimana? Nanti kalau saya dijatuhkan gimana? Lah, belum juga terjadi. Gitu. Langsung aja ngomong. Pak, gitu kan. Bapak mau nggak sehat? Gitu. Ya, saya punya produk nih namanya Ayo Pro. Sini saya cobain. Gitu kan. Mana ya barangnya? Muncul tuh kreativitas. Pinjem sama, gitu kan. Temen, pinjem dong sebentar aja. Gitu. Ini ada bapak yang mau nyobain. Cobain. Gitu. Belum punya alatnya. Gitu kan. Daftarnya juga gratis. Tapi ketika dicobain, ternyata dia mau. Langsung dapat tuh. Makanya ketika ada action, harus dia gitu ya. Jangan ya. Nah, nggak usah banyak pikir. Betul. Ya. Bagi yang mau beli program juga nggak usah banyak mikir sebenarnya ya kan teman-teman ya. Jadi istilahnya nih kalau kemarin mungkin ada yang datang Empower tuh kan tahu ya kisahnya Mbak Hanum ya. Mbak Hanum itu awalnya bilang mau join tuh nggak punya uang, tapi kemudian akhirnya memutuskan untuk join. Nah begitu join itu yang ada dalam pikirannya adalah gimana caranya balik modal. Nah, kayak gitu kan. Gimana nih caranya supaya balik modal? Supaya uang yang saya keluarin gitu kan segera balik gitu. Akhirnya itu langsung gerak gitu kan. Ya nggak, Bi? jadi doanya Nabi itu kan kita gini ya. Selama ini kita ngelihat itu doa itu oh ya doa gitu. Enggak, itu action bisnis itu. Iya, jadi tapi ya sebenarnya ya Allah yang membimbing gitu loh.